Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Firdana, NIM 856741492. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembelajaran kelas rangkap, yaitu kelas 4 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu dengan materi membaca teks informasi mengenai cuaca. Dan kelas 5 dengan mata pelajaran IPA dengan materi bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Dan kelas 5. Oke, sebelumnya Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Oke, alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Ada, Bu. Oh iya, kelas 4 berangkat semua ya? Oke. Nah, jadi Ibu jelaskan dulu ya. Hari ini kita ada pembelajaran kelas rangkap, yaitu kelas 4 sama kelas 5 digabung menjadi satu kelas. Nah, oke, karena untuk menyingkat waktu, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sekarang silahkan siapkan alat tulisnya, dikeluarkan. Sudah dikeluarkan semua? Sudah. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang atau materi yang akan dilanjutkan dari materi yang hari kemarin. Kalau kelas 4 kan hari ini materinya bahasa Indonesia. Kalau kelas 5 materinya IPA. Oke, jadi kemarin kelas 4 ya kita sudah bahas tentang pantun ya, tentang pantun. Kemarin sudah bisa mengerjakan pantun. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teks, membaca teks keadaan cuaca di sekitar kita. Kemudian untuk kelas 5 ya, hari ini materinya yaitu tentang IPA, yaitu bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya masing-masing. Adapun tujuan pembelajaran untuk kelas 4 yaitu dengan membaca teks siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca yang benar. Jadi jangan salah ya. Kalau kita tahu cuacanya itu apa saja, artinya apa gitu ya. Kemudian dengan menuliskan pokok-pokok informasi dari teks, siswa dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dan menggunakan kalimat yang efektif. Jadi kalian hari ini belajar tentang membaca cuaca, ya. Kemudian nanti membuat kalimat dari cuaca itu. Misalnya cuacanya itu panas, nanti kamu bikin kalimat misalnya cuaca hari ini sangat panas. Nah, itu membuat kalimat. Kemudian ya untuk kelas 5 ya, melalui pemahaman siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Jadi kamu nanti tahu bagian tumbuhan itu apa saja, kemudian fungsi dari bagian tumbuhan itu apa. Misalnya akar fungsinya untuk apa, ya. Itu. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan menyusun struktur bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, siswa mampu mengetahui fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan tersebut. Sampai sini bisa dipahami ya? Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan bagi
bagi kalian menjadi beberapa kelompok dulu. Untuk kelas 4. Ya, untuk kelas 4. Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok berarti berisi 4 orang. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, sekarang silakan buka buku cetaknya. Halaman 49, silakan buka. Dibuka ya bukunya halaman 49. Silakan membuka halaman 49. Kemudian bacalah teks yang berjudul cuaca. Sudah ketemu? Ya. Silakan dibaca dulu teks yang berjudul cuaca. Baca dulu ya. Silakan dibaca dulu, Ibu kasih waktu 10 menit. Ibu kelas 5. Kelas 5 hari ini kita sudah dapatkan alat tulisnya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Nanti yang Ibu jelaskan silakan ditulis ya. Kita tulis di depan. Silakan ditulis dulu judul dari materi kalian hari ini. Bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsi. Sudah ditulis? Sudah. Silakan perhatikan di papan tulis ya. Bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Yang pertama yaitu ada mata. Kedua, daun. Yang ketiga, keempat, yang terakhir ada buah. Kalian tahu apa fungsi dari masing-masing bagian-bagian ini belum? Belum. Oke, Ibu akan jelaskan yang pertama ya, yaitu batang. Batang itu fungsinya yaitu mengangkut air dari akar ke daun. Mengangkut air dari akar ke daun. Nah, dan menyalurkannya ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi fungsi batang itu mengangkut air dari akar ke daun dan menyalurkannya ke seluruh tubuh tumbuhan.
Kemudian yang kedua ada apa itu? Daun. Daun itu warnanya apa? Hijau. Daun yaitu fungsinya sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis. Yang ketiga ada akar. Akar yaitu fungsinya untuk menopang tumbuhan. Ya, tumbuhannya enggak tumbuh, ya, menopang tumbuhan dan juga menyerap air dari dalam tanah. Coba ibu tanya dulu, yang tumbuhan buahnya ada di dalam akar itu apa? Ubi, lagi kentang, wortel dan sebagainya. Ya, jadi dia menyimpan makanannya di dalam akar. Kemudian selanjutnya ada bunga. Siapa sih yang nggak suka bunga? Coba nggak suka bunga. Bunga itu paling cantik ya di tumbuhan. Fungsinya apa sih bunga? Fungsinya yaitu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang terakhir ada buah. Siapa suka makan buah? Buah apa saja? Mangga, banyak ya. Jadi tumbuhan itu punya buah. Nah, fungsi buah itu apa? Dimakan. Pinter ya, pinter. Memang kan dimakan buah ya, buat ya, buah fungsinya yaitu untuk menyimpan cadangan makanan. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi kita ulas lagi. Ada berapa bagian-bagian tumbuhan? 5. Apa tadi sebutkan? 1, 2, 3, 4, fungsi dari bunga. Kalau fungsi dari akar, tumbuhan itu nggak ada akar, jadinya gimana? Mati. Dia kan nggak ada yang diserap dari dalam tanah, benar nggak? Iya. Kamu pernah lihat nggak tumbuhan yang nggak ada akarnya? Ada, pasti ada. Walaupun dia semangka yang belajar kemana-mana pasti ada akar di bawah, ya. Itu menopang tumbuhan. Oke. Sampai di sini ada yang ingin bertanya. Kalau tumbuhan tidak mempunyai daun, iya bagus pertanyaannya ya. Kalau tumbuhan Bu, kalau tumbuhan nggak ada daun, gimana? Fungsi daun tadi apa? Silakan dibaca. Sebagai fotosintesis, yaitu penyerapan dari matahari. Jadi ada di daun. Kalau misalnya di daun tumbuhan itu nggak punya daun, maka dia akan layu, tidak ada nutrisi. Kalau nggak ada. Oke, paham ya?
Silakan dibantu-bantu dulu, nanti kalau ada yang belum mengerti baru kita lagi. Oke, kelas 4 tadi sudah baca-baca ya? Oke. Tadi Ibu suruh kalian baca mengenai cuaca. Apa itu cuaca? Udah tahu belum? Tadi Ibu suruh baca. Cuaca, silakan ditulis di buku ya. Tulisan Ibu bisa dibaca? Bisa. Ayo. Bisa. Itu kelas 4. Jadi kalian tadi sudah membaca teks yang berjudul cuaca. Jadi kita tahu cuaca itu adalah keadaan udara di suatu tempat tertentu yang sifatnya berubah-ubah. Contohnya jenisnya ada apa saja cuaca? Panas. Satu, panas atau cerah. Panas atau cerah sama ya. Dua, hujan. Tiga, mendung. Mendung atau berawan sama aja. Berawan itu dia agak ataupun hujan disertai petir. Terakhir cerah berawan. Ya. Tadi sudah dibaca ya. Nanti setelah ini ya dengarkan. Kalian akan menyebutkan membaca teks cuaca, kemudian menyebutkan jenis-jenisnya. Cuaca itu ada berapa? Ada 5. Nah, nanti setelah itu, setelah kita tahu masing-masing jenis-jenis cuaca di depan itu, kamu nanti bikin kalimat dari panas, dari hujan, kemudian mendung, hujan disertai petir dan cerah berawan. Saya bikin kalimat. Misalnya contoh 1, panas. Cuaca pada hari ini sangat panas. Kalau panas-panas enaknya makan apa? Es. Makan atau minum itu? Minum es. Siapa suka minum es? Ya, jangan banyak-banyak nanti batuk ya. Oke, selanjutnya tulis.
Yang pertama ada cuaca panas atau cerah. Cuaca cerah yaitu keadaan ketika matahari. Cuaca cerah yaitu ketika matahari mengeluarkan sinarnya tanpa terhalang oleh awan. Tanpa terhalang oleh awan. Tanpa terhalang oleh awan. Jadi kalau misalnya mataharinya itu benar-benar bersinar, nggak ada awan yang menutupi, itu namanya cuaca panas atau cerah. Yang kedua, hujan. Siapa yang sering main hujan-hujanan? Kenapa sih hujan-hujanan? Aku nggak mau. Hujan pengertiannya yaitu keadaan ketika butiran-butiran air jatuh ke bumi. Jatuh ke bumi. Oh, hujan. Nggak tahu hujan ya berarti. Selanjutnya yaitu mendung atau berawan. Keadaan ketika matahari dipenuhi oleh awan dan sinarnya sulit untuk menembusnya. Selanjutnya hujan disertai petir atau badai. Sudah pernah terjadi badai? Pernah ya, hujan sama petir di sini. Pernah ya, sering ya. Keadaan ketika hujan deras disertai dengan angin. Hujan deras disertai dengan angin kencang dan petir. Ya, terakhir cerah berawan. Tadi yang nomor 1 cerah, yang ini cerah berawan. Adalah cuaca di mana sinar matahari masih cukup menyinari bumi. Meskipun terdapat awan di langit.
Silakan perhatikan, Kaspat ya. Silakan perhatikan gambar yang ada di bukumu. Gambar yang ada di bukumu. Gambar yang ada di buku perhatikan ya. Lihat di situ ada gambar cuaca. Ya, banyak sekali gambar-gambar cuaca, ada 2 di antaranya tadi ya. Sekarang tugas kamu adalah membuat Nah, sebelumnya bertanya dulu, cuaca yang terjadi di sekitar kita pada 2 hari ini. Apa saja? Yang kemarin cuacanya apa? Panas atau hujan? Panas atau hujan? Panas ya? Panas. Nah, kemudian malamnya hujan nggak? Hujan nggak? Nah, tugas kamu adalah di situ ada tabel, ya, ada tabel di dalam buku itu. Kemudian kamu isi cuaca yang terjadi pada 2 hari ini. Misalnya kemarin cuacanya panas, malamnya terjadi hujan. Kemudian hari esoknya cuacanya panas atau cerah. Kemudian malamnya tidak hujan. Silakan ditulis dulu di dalam tabel tersebut. Kelas 5 tadi sudah dibaca-baca ya. Oke. Sekarang kita kelompok untuk kelas 5. Iya, satu kelompoknya berjumlah 4 orang. Jadi berapa kelompok? 3 ya. 2 kelompok. Jadi itu 2, 3. Nah, jadi per kelompok nanti Ibu berikan lembar kerja. Kalian nanti mengerjakan tugas yang Ibu berikan, yaitu menjodohkan nama tumbuhan serta dengan nama bagian-bagian tumbuhannya. Nanti sudah ada tulisannya, sudah ada fungsinya. Nanti tinggal kamu pasangkan. Ya, paham ya? Satu kelompok. Silakan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Tulis namanya, kemudian namanya satu kelompok itu kan ada 4 ya. Tulis namanya. Semuanya. Iya. Nanti dikerjakan bersama-sama. Silakan diskusi. Untuk tugas yang pertama, dengarkan dulu. Untuk tugas yang pertama, jodohkan dengan cara menyeret label bagian bunga di kolom sebelah kanan ke bagian tanda tangan yang tepat. Ini kan misalnya nomor 1 ini kan kita tahu ya. Ini namanya bunga. Kita cari di sini, nanti kita lihat seret kita dulu. Oke, paham? Sama nomor 2 juga seperti ini. Ya. Tulis namanya dulu. Silakan dikerjakan. Masukkan sudah? Sudah, oke. Jadi kita simpulkan cuaca yang terjadi pada 2 hari ini itu apa saja? Hari pertama panas atau cerah. Tadi pengertiannya apa? Cerah tadi apa cerah? Baca lagi. Cerah tadi apa?
tempat ibu bagikan lembar kerja ya. Per kelompoknya, kelompok ya. Nanti satu kelompok isinya 4. Silakan isi namanya terlebih dahulu. Tugasnya adalah kalian memasangkan gambar cuaca sesuai dengan namanya. Yang satu cuacanya apa, nanti diseret aja garisnya ya. Yang kedua, tugas yang kedua yaitu membuat kalimat berdasarkan cuacanya di sini. Misalnya satu tadi apa, buat kalimat. Paham? Misalnya tadi satu kita ketemu panas. Cuaca hari ini sangat panas. Oke, silakan dibagikan. Berdiskusi dengan kelompok. Kelas 4 ya. Perwakilan dari saat kelompok masing-masing, satu orang maju bacakan hasil dari diskusi kamu tadi ya. Kelompok belum. Ya, bacakan aja. Ya, bacakan hasil. Hari ini sangat mendung, sangat panas. Kemarin Adik melihat Ya, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok. Oke, jadi program kelas 4 ya. Jadi kita simpulkan pekerjaan dari kelompok masing-masing ya. Pekerjaan kelompok masing-masing sudah cukup bagus. Berikan tepuk tangan untuk kelompok masing-masing. Oke, kita selanjutnya kita sebutkan materi pada hari ini, yaitu kita belajar mengenai cuaca. Apa itu tadi cuaca? Keadaan udara di suatu tempat tertentu yang sifatnya berubah-ubah. Tadi cuaca itu ada berapa? Jadi mungkin pembelajaran kita ya sampai di sini. Pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai puisi. Ya, siapkan untuk menentukan. Silakan ditutup bukunya, masukkan di dalam tas. Oke, simak. Ya. Kelompok 2. Masukkan satu orang maju ke depan. Lagi.
Dua, melindungi bibit dalam alat transportasi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita. Oke, dari kelas 5 untuk kerja kelompok kalian itu kasih nilai yang sangat bagus sudah kelompok kalian masing-masing. Tepuk tangan untuk diri. Kita pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang bagian fungsinya. Apa saja bagiannya satu? Fungsinya buat apa? Oke, tiga. Ya, empat. Ya, terakhir lima. Oke, jadi mungkin cukup pertemuan kita pada hari ini. Materi selanjutnya untuk minggu depan yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, nah silakan ditutup bukunya, masukkan di dalam tas. Dan lagi ya. Sudah? Oke, kelas 4 dan 5 mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjutkan lagi. Terima kasih atas pembelajaran ini. Semoga menyenangkan ya Dan menjadi manfaat. Amin ya. Oke, kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mati mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum